Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya adalah mahasiswa Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2021. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan review jurnal yang bertemakan teknik perumahsakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Jurnal yang akan saya review pada kali ini berjudul Food and Food-Related Waste Management Strategies in Hospital Food Service Systematic Review. Yang mana jurnal ini ditulis 4 penulis, yaitu Nathan Cook, Dennis Godwin, Judy Porter, dan Georgian Collins. Jurnal ini diterbitkan oleh Nutrition and Dietetics Journal of Dietitian Australia pada tahun 2023, di mana jurnal ini telah terindeks Scopus kuartil 2. Latar belakang dalam penelitian ini adalah limbah makanan merupakan penyumbang terbesar pada lingkungan, yang mana limbah makanan ini menyebabkan terjadinya 10% emisi metana, kemudian membutuhkan lahan untuk menampung limbah makanan tersebut, dan juga bisa mencemari air tanah. Di mana hierarki dalam pengelolaan limbah makanan ini sebenarnya adalah bagaimana caranya agar tidak timbul limbah makanan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara konsumsi makanan itu bisa habis, bisa tidak timbul sisa. Nah, namun pada kenyataannya kita masih saja menemui limbah makanan itu masih banyak di lingkungan masyarakat, dan ini juga terjadi pada lingkungan rumah sakit. Nah, ini juga tidak dapat dihindari karena limbah rumah sakit ini kemungkinan terjadi untuk timbul untuk limbah makanan itu sangat tinggi. Tujuan dari jurnal ini ada 3 hal. Yang pertama adalah mendeskripsikan jenis dan karakteristik strategi pengelolaan limbah makanan dan limbah terkait makanan yang digunakan di lingkungan rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah membahas pengaruh strategi pengelolaan limbah makanan tersebut terhadap lingkungan, terhadap ekonomi, serta sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi hambatan dan juga faktor pendorong yang terkait dengan penerapan strategi ini di lingkungan rumah sakit. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode PRISMA atau Prepared Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau PRISMA. Penelusuran data dilakukan pada 6 basis data elektronik, yaitu China Health Plus, Embas, Global Health Audit Medline, Scopus, WAS, dan juga 17 pencarian Google Advanced dan 19 situs web. Literatur dipilih jika memenuhi syarat. Adapun syaratnya ada beberapa, yaitu di mana literatur melaporkan strategi pengelolaan limbah atau intervensi yang menggunakan kembali, memulihkan energi, atau mendaur ulang makanan atau limbah terkait makanan. Kemudian yang kedua adalah melaporkan hasil keuangan, hasil lingkungan, dan juga kepegawaian atau sosial dari strategi pengelolaan limbah makanan yang sudah diterapkan. Hasil dari penelitian ini adalah dari literatur yang telah ditinjau, terdapat 81 laporan yang melaporkan 85 strategi dalam pengelolaan limbah makanan. Beberapa strategi itu antara lain ditunjukkan dalam tabel 1, di mana yang pertama adalah menyumbang makanan yang berlebih, terdapat 21 yang ditunjukkan dalam warna biru, kemudian memberi makanan pada hewan, kemudian penggunaan industri, pengoplosan, dan lainnya. Di mana pengoplosan merupakan strategi yang paling banyak diterapkan di beberapa rumah sakit yang ditunjukkan dalam warna kuning. Kemudian strategi pengelolaan limbah tersebut menghasilkan beberapa pendekatan, yaitu untuk mengurangi biaya pengangkutan limbah sebesar 14, kemudian mengurangi penanganan limbah oleh staf sejumlah 3, kemudian mengurangi jumlah limbah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Hal ini sebanyak 85. Ini merupakan hasil yang terbesar terhadap strategi pengelolaan limbah makanan yang telah diterapkan.
Kemudian dari literatur ini juga menjelaskan beberapa hambatan dalam penerapan limbah makanan, antara lain yaitu tuntutan waktu, di mana waktu itu disebabkan karena terdapatnya proses untuk memilah limbah. Kemudian masalah peralatan, misalnya terdapat beberapa peralatan yang rusak, atau mungkin tempat sampah yang terlalu banyak atau terisi terlalu cepat. Kemudian untuk koordinasi pemangku kepentingan seperti vendor dan departemen rumah sakit juga menjadi hambatan dalam penerapan pengolahan limbah makanan. Selain itu juga terdapat hambatan yang dialami oleh staf, yaitu terdapat penolakan terhadap perubahan pengolahan limbah makanan tersebut. Namun untuk faktor pendorong keberhasilan dalam pengolahan limbah makanan ini adalah dari dukungan pimpinan, di mana dukungan pimpinan ini sangat memberikan efek yang paling besar terhadap keberhasilan implementasi pengolahan limbah di sebuah rumah sakit. Kesimpulan dari jurnal ini terdapat beberapa hal, di mana review literatur ini merangkum strategi pengolahan limbah makanan oleh rumah sakit di seluruh dunia berupa pengomposan, berupa donasi, maupun penggunaan untuk industri. Di mana pengomposan merupakan strategi pengolahan limbah yang paling besar penerapannya. Kesimpulan yang kedua adalah di mana penelitian ini juga melihat dampak terhadap lingkungan, terhadap finansial, dan terhadap sosial. Di mana hasil dari penelitian ini, hasil finansial dan lingkungan yang dilakukan atau direview itu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan limbah makanan, dan ini merupakan bukti yang kuat dan meyakinkan bagi rumah sakit sebagai pertimbangan untuk implementasi atau menerapkan beberapa strategi ini untuk di rumah sakit di seluruh dunia. Hal yang menarik dari jurnal ini ada 4 poin. Yang pertama adalah jurnal ini adalah cakupannya itu sangat luas, yang mencakup literatur peer review dan grant literatur. Kemudian jurnalnya juga menggambarkan gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi pengolahan limbah rumah sakit, terutama limbah makanan. Kemudian jurnal ini juga menekankan metode pengelolaan atau strategi dalam pengolahan limbah makanan yang paling banyak diterapkan atau paling banyak disukai, yang berdasarkan implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan itu memberikan dampak yang cukup signifikan. Kemudian jurnal ini juga mengidentifikasi hambatan dan juga faktor pendorong utama untuk menerapkan strategi pengelolaan limbah yang dapat membantu rumah sakit dalam pengembangan intervensi yang lebih efektif. Dari review jurnal yang telah dilakukan, timbul pertanyaan, apakah sistem tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin kita bisa membahas bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia menghasilkan jutaan ton limbah makanan setiap tahunnya, dan rumah sakit merupakan kontributor yang signifikan terhadap limbah ini. Yang kedua, menerapkan strategi pengolahan limbah makanan di rumah sakit di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Selain itu, dengan menerapkan strategi yang dibahas dalam jurnal ini, rumah sakit Indonesia dapat mengurangi dampak lingkungan, efisiensi biaya pembuangan limbah, dan meningkatkan citra rumah sakit. Dalam penerapan strategi pengolahan limbah ini terdapat beberapa tantangan dan peluang, di mana kekurangan infrastruktur, kekurangan kesadaran untuk staf, dan kendala biaya merupakan tantangan dalam penerapan sistem ini. Namun, dukungan pemerintah atau pimpinan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan potensi penghematan biaya selanjutnya ini menjadi peluang bagi rumah sakit untuk mempertimbangkan untuk penerapan sistem ini di rumah sakit di Indonesia. Sekian review jurnal yang telah saya lakukan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.